Bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Bu Teni berharap kalian berada dalam keadaan yang sangat baik, sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung juga dengan baik. Nah, sebelum kita memulainya, Bu Teni minta supaya kalian harus berdoa dulu supaya diberikan kepintaran dalam memahami pembelajaran ini tentunya. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran ini masih di bagian B, yaitu klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen. Ya, klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen. Silahkan kalian membuka buku kalian ya dan perhatikan. Nah, klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen dibagi atas 4 bagian. Bagian yang A, coba kamu perhatikan di bukumu, adalah klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen berwarna hijau. Nah, warna hijau dibentuk oleh zat yang bernama klorofil. Nah, kandungan klorofil yang terdapat pada sayuran hijau, kalau dalam suasana asam ya, akan berubah menjadi hijau tua. Nah, kalau dalam suasana basah, maka ia akan menjadi warna hijau terang atau hijau muda. Ya, sayuran hijau ini kaya akan karotenoid. Ya, karotenoid berfungsi untuk mengatasi radikal bebas. Ya, mengatasi radikal bebas dan mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu juga dalam sayuran hijau mengandung unsur mineral, diantaranya zat besi, kemudian zat kapur, kemudian magnesium, kemudian fosfor. Ya, sayuran warna hijau antara lain ya daun singkong, ya, kemudian sayur katuk, kemudian bayam, kangkung, ya, kemudian daun selada, genjer, dan sebagainya. Kamu dapat menemukan itu di lingkungan tempat tinggal kamu. Kira-kira ada penambahan sayur apa lagi? Nah, bagian B ya, sayuran dengan kandungan warna ungu. Nah, sayuran yang berwarna ungu ya, yang terdapat dalam sayuran sayuran hijau ini terbentuk dari zat antosianin, ya, zat antosianin yang merupakan senyawa flavonoid, ya, yang merupakan senyawa flavonoid yang melindungi sel dari sinar ultraviolet. Ya, jadi senyawa flavonoid ini melindungi ya sayuran yang berwarna ungu ini dari terpaan sinar ultraviolet. Nah, sayuran ungu juga mengandung resveratrol dan asam elegik yang bisa menangkap radikal bebas.
dan mencegah terjadinya serangan atau terjangkitnya penyakit kanker, diabetes, jantung. Nah, sayuran-sayuran yang menjadi bagian atau termasuk dalam golongan sayuran yang berwarna ungu adalah terong ungu, kemudian bayam ungu, bawang, paprika ungu. Jadi sayuran ungu mengandung vitamin A dan kalsium. Oke, kita masuk ke bagian C tentang sayuran berwarna biru atau sayuran berwarna merah. Nah, kenapa sayuran ini menjadi biru atau merah? Nah, ketika sayuran ini menjadi biru dan merah karena dia mengandung zat antisionim yang sensitif terhadap pH. Nah, dan dapat larut dalam air begitu. Nah, ketika pH dalam keadaan netral ya, tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke basah, tidak berpihak kepada kering, maka pigmennya itu akan berwarna ungu begitu. Tetapi ketika dalam keadaan asam ya, pigmennya akan berwarna merah, sedangkan pada saat basah pigmennya akan berwarna biru. Nah, sayuran apa saja yang masuk di dalam sayuran berwarna merah atau biru? Antara lain ya, kubis merah, bit, tomat, cabai, paprika. Ini adalah bagian dari sayur-sayuran yang berwarna merah atau biru. Nah, kita akan masuk ke yang keempat. Perhatikan ya, bagian 4 atau yang bagian D, sayuran berwarna orange atau berwarna kuning. Ya, kenapa sayuran itu bisa berwarna kuning atau orange? Karena sayuran itu mengandung beta karotin dan alfa karotin ya, yang akan mengubah pH yang terkandung di dalam sayuran itu, karena ada unsur beta karotin dan alfa karotin. Beta karotin dan alfa karotin dapat berfungsi sebagai satu ya, penghambat proses penuaan dini atau penghambat proses penuaan dalam sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, memberikan kekebalan tubuh agar tidak sakit. Yang ketiga, membuat tubuh tidak terserang penyakit, lebih energik dan sehat. Oke, tugas kalian ya, silahkan mencari terjemahan atau pengertian dari istilah-istilah ini. Yang pertama, klorofil. Yang kedua, karotenoid. Yang ketiga, zat besi. Yang keempat, magnesium. Yang kelima, fosfor. Yang keenam, kalsium. Yang ketujuh, pH. Yang kedelapan, antosianin, resveratrol. Yang berikutnya, asam elegik. Yang berikutnya, pigmen dan beta karotin, alfa karotin, dan radikal bebas. Yang terakhir, jangan lupa tetap menjaga kesehatan di rumah dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas. Yang malas-malas, kalau tidak mau sekolah, jangan membuat orang tuamu susah. Tetap semangat mengerjakan tugas. Semoga kalian tetap diberi kesehatan. Minggu depan ada ulangan harian. Silahkan mempersiapkan diri di kalian dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran berikutnya.